Oke, boleh. Oke. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah 8 Guru yang disempatkan di sini merupakan satu kehormatan bagi saya. Kemudian bapak-bapak yang juga meluangkan waktu untuk hadir di sini. Kegiatan saya masih nyata budaya positif pada CGP angkatan 11. Untuk itu memulai kegiatan pada hari ini dengan beberapa agenda. Yang pertama, pembukaan yang akan dibuka langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan yang berikut masuk kepada inti daripada kegiatan. Inti daripada kegiatan itu adalah saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Untuk itu agar tidak menunggu waktu, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan pada siang hari ini. Bapak persilakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengajak kita semua senantiasa memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan terutama dalam rangka untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh CGP tahun 2024. Yang pertama, saya selaku pimpinan pada lembaga SMA Negeri 8 Guru menyampaikan terima kasih sekaligus berharap bahwa mudah-mudahan kegiatan ini menjadi motivasi untuk kita semua, khususnya bagi yang belum menjadi CGP. Mudah-mudahan kalau kesempatan berikutnya ada lagi yang namanya CGP, maka saya harap sangat untuk kita semua dapat ikut serta dalam kegiatan ini. Teman-teman guru yang saya hormati, CGP ini sebenarnya dianggap sepele kebanyakan orang, tapi pada dasarnya memang ini sangat penting bagi kita, khususnya yang punya profesi sebagai guru. Kenapa saya katakan demikian? Karena kegiatan CGP ini sebenarnya menurut saya adalah pengembangan atau peningkatan kompetensi bagi seorang guru. Maka memang jangan heran kalau memang CGP ini jika dinyatakan lulus itu punya sertifikat itu bisa dihargai. Saya katakan bisa dihargai bahwa nanti yang memiliki SK atau sertifikat CGP ini guru penggerak khususnya itu sampai diberikan kewenangan untuk menjadi pimpinan pada satuan pendidikan, ya. Jadi dia ini selevel dengan NUKS, nomor unik sekolah apa namanya? Kepala sekolah, nomor unik calon kepala sekolah itu NUKS. Nah, sehingga demikian saya berpikir begini, soal kepemimpinan saya tidak terlalu jauh ke sana, tetapi paling tidak pengalamannya. Kalau 9 modul Pak Giri ya, kurang lebih 9 modul itu harus kita pelajari, dan memang di modul-modul itulah yang pada dasarnya mengembangkan kita sebagai guru punya kompetensi. Ini sangat penting Bapak Ibu. Apalagi yang masih muda-muda, saya pikir ini adalah kesempatan penting bagi kita untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, ini kegiatan diseminasi hari ini mudah-mudahan menjadi motivasi untuk yang belum, sehingga nanti merasa tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi saya sampaikan selamat berkarya untuk Pak Agil sebagai CGP di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan selama mengikuti kegiatan untuk CGP ini diberikan kesehatan dan ketabahan sampai pada akhirnya dapat menyelesaikan kegiatan ini dengan baik. Ya. Saya
Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya buka kegiatan diseminasi tentang budaya positif ini pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sekaligus sebagai penutup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya serahkan ke CGT-nya untuk melanjutkan kegiatan. Terima kasih. Baik, Bapak-Bapak, Bapak-Bapak, sebelum saya mulai, sekali lagi saya menyampaikan bahwa ucapan terima kasih saya yang sebesar-besarnya karena Bapak-Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir di ruang ini. Pada hari ini saya menyampaikan hasil nyata tentang diseminasi budaya positif. Ini bagian daripada tugas saya untuk menyelesaikan modul 1.4 pada modul di pendidikan guru penggerak angkatan 11. Selanjutnya Bapak Ibu, Bapak-Bapak, sudah terbiasa nih Bapak Ibu. Kita mulai awali kegiatan ini dengan senyum itu indah. Karena di sini berpasangan, maka saya minta Bapak-Bapak mengambil pasangan, berhadapan, saling berhadapan. Saling berhadapan. Setelah berhadapan, silakan Bapak-Bapak saling bertatapan. Bertatapan kemudian boleh memberikan senyum lebar dan mengeluarkan gigi masing-masing. Oke. Ya ternyata di situ Bapak-Bapak sudah bisa menyampaikan visi dalam bentuk kerangka daripada psikologi manusia. Mungkin bisa kembali Bapak-Bapak. Kita lanjut kepada yang kedua. Dalam kegiatan ini ada kesepakatan ruang diseminasi. Di sini bukan saya menjebak, tetapi sama-sama kita menyepakati. Ya. Yang pertama, menghargai antar sesama. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, izin hendak saat ada keperluan luar ruangan. Yang keempat, boleh makan minum dengan tenang. Dan yang terakhir, ancungkan tangan jika ingin berpendapat. Sampai di sini, apakah Bapak-Bapak ingin menambahkan? Ya, poin kedua dari terakhir itu 4. Boleh makan minum dengan tenang. Ketiganya izin hendak saat ada keperluan luar ruangan. Ini ada 5 ya? Ada 5. 1. Menghargai antar sesama. 2. Menjadi pendengar yang baik. 3. Izin saat ada keperluan luar ruangan. Keempat, boleh makan minum dengan tenang. Kelima, acukan tangan jika ingin berpendapat. Pas, Bapak-Bapak? Pas. Oke, bisa lanjut. Yang berikut, ini daripada kegiatan kita pada hari ini yaitu budaya positif. Bapak-Bapak, kita sebagai seorang guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijabarkan dengan beberapa konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kita ke poin yang pertama, yaitu disiplin positif.
Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif ini tanpa ada unsur daripada ekstrinsik, tetapi dia hadir dengan sendirinya dengan kekuatan intrinsik, artinya dari dalam diri anak itu. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala kegiatan. Kemudian, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dan bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Artinya yang sudah saya sampaikan bahwa kekuatan intrinsik yang dimiliki oleh anak itu sehingga dia mampu melahirkan kesadaran diri dan kemudian mampu berintrospeksi diri untuk melakukan hal-hal yang lebih baik tanpa ada paksaan atau ujian ataupun hukuman. Selanjutnya, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Di sini bapak-bapak sudah lebih memahami karena profil pelajar Pancasila ini sudah kita laksanakan dan apalagi kita sebagai sekolah penggerak, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, berkebinekaan global. Keempat, bergotong royong. Kelima, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. Selanjutnya, bapak-bapak, kita masuk kepada poin yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3 poin di dalamnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi poin yang pertama daripada motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini 3 poin motivasi perilaku manusia yang biasanya dan itu sudah menjadi hal lumrah dimiliki oleh setiap anak. Bahkan siapa saja pasti memiliki rasa ini. Rasa yang pertama yang tadi bahwa menghindar dari kepada yang namanya ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ingin melakukan karena berdasarkan ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Kita lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas. Budaya positif yang berikutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Bapak-bapak, kita sebagai guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi kita dalam membuat kesepakatan itu tidak berdasarkan apa yang kita inginkan. Begitupun dalam proses pembelajaran. Kita menentukan tujuan pembelajaran bukan berdasarkan keinginan kita. Misalnya tujuan pembelajarannya siswa mampu menerapkan bla 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 bla. Itu bukan berdasarkan analisis kita, bukan. Tetapi kita menetapkan tujuan pembelajaran berdasarkan hasil analisis daripada asesmen awal misalnya. Karena dari situ bisa kita tentukan berdasarkan kemampuan anak. Jadi bukan kita menentukan sesuatu berdasarkan keinginan kita sendiri sebagai guru. Kemudian bapak-bapak, mengapa keyakinan kelas itu dan bukan peraturan kelas? Di sini saya ingin bapak-bapak menyampaikan mengapa harus keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa berpendapat. Abi? Kalau suatu keyakinan kelas itu berdasarkan dari unsur internal yang tidak bersifat paksaan.
Jadi kalau keyakinan itu dia bersifat lumrah apa adanya tentang apa yang akan diyakini digunakan. Sementara kalau peraturan kelas itu seperti satu perlakuan yang diberikan kepada person untuk mentaati. Jadi yang sebenarnya kalau kita dari diri kita sendiri sudah tertib atau sudah yakin dengan apa yang harus kita lakukan, tak perlu lagi sebetulnya ada peraturan yang untuk mengikat itu. Sebab kesadaran itu sudah berada tadi yang sendiri. Jadi keyakinan itu sesuatu yang menunjukkan dari kesadaran bertindak. Sementara peraturan itu sesuatu yang diwujudkan dari suatu produk dari beberapa pola pikir atau konsep yang bersifat untuk mengikat tujuannya satu juga untuk ketenangan atau ketertiban. Oke, fokus dulu kepada Abi. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Abi tadi. Memang itulah perbedaan antara keyakinan dengan peraturan. Mungkin ada apa lagi yang mau menambahkan terkait kenapa harus keyakinan dan bukan peraturan? Saya rasa mungkin apa yang disampaikan oleh Abi itu sudah membungkus semuanya dan sudah menarik satu kesimpulan yang luar biasa. Kita lanjut pembentukan keyakinan kelas. Bapak-bapak, bahwa pembentukan keyakinan kelas itu dengan beberapa prasyarat seperti yang disampaikan oleh Abi tadi. Di sini saya lebih perinci ke dalam beberapa poin. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, keyakinan kelas itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dilaksanakan berdasarkan satu kesepakatan bersama tanpa ada diskriminasi kepada pihak-pihak yang lain. Kita lanjut di ice breaking dulu. Kita lanjut kepada materi selanjutnya, kita ice breaking. Di sini mungkin Pak Jun yang sendiri, mungkin Pak Saru bisa gabung di situ sebentar dengan Pak Jun. Jadi ice breakingnya singkat saja kan. Kalau tadi saya senyum itu pindah, ini ice breakingnya itu hanya hijau dan hitam. Nah, hijau dan hitam dalam arti bahwa silakan Bapak bikin tangan. Jadi tangan ini, tangan kiri dan kanan ini kan ada dua tangan. Tangan yang satu itu diturunkan. Nah, anggap tangan yang berdekatan dengan teman yang di sebelah. Ya. Nah, gitu. Apabila saya katakan hijau, maka grup yang ada di sebelah kanan itu hijau. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya, sebelah kiri. Di situ. Sebelah kiri di situ kan hijau. Nah, sebelah kanan di situ hitam. Jadi kalau saya bilang hijau berarti yang sebelah kiri cepat tangkap tangan dari yang teman yang hitam. Bisa? Bisa. Terus. Maksudnya di sini yang hijau. Nah, sini hijau, sini hitam. Jadi kalau saya bilang hijau berarti di sini Pak Jun tangkap tangan Pak Saru. Stop. Jadi jangan sampai tertangkap. Oh, bisa. Sudah. Ya. Siap? Satu. Jadi kalau saya bilang hitam, maka Pak Jun lagi. Jadi harus perhatikan sebenarnya. Maksudnya gini loh, kalau seperti itu harus sesuai lagi dengan kemampuan dasar dan tiap person kan gitu. Atau manusia ini ada yang ideal,
ada yang kanan. Sedangkan saya ini biasa kanan. Jadi nanti kiri terlambat. Bisa. Oke, jadi kalau saya bilang hitam maka Abi, Pak Saro, kemudian Pak Anjor, Pak Baron merebut tangan teman sebelah. Kalau saya bilang hitam, itu kalau saya bilang hitam. Kalau saya bilang hijau, maka sebaliknya bisa. Oke. Ya, harus bisa. Harus bisa. Berarti yang kiri itu hijau. Yang kiri hijau. Yang kiri hijau. Yang sini hijau. Ini hijau tadi. Siap. Kita mulai. Karena ini menguji kecepatan. Tangan siap juga. Tangan di meja tuh bagaimana? Mungkin tangan sama-sama bergerak. Begini. Bapak Adi tangan bukan bawah. Begini. Adi tangan di atas. Siap. Harus menghindar. Menghindar begini. Harus menghindar. Kalau meja. Oh iya. Ada di fokus. Kamu mungkin bulan atau? Saya harus besar. Begini. Siap. Kita mulai dengan hijau. Hijau tadi. Sama kamu kita. Betul. Bisa. Ketiga. Pagi bilang hijau. Secara spontan nggak habis saya keting. Tapi yang bisa bilang hijau artinya yang bilang mau tangkap begitu. Iya. Ketika pagi hitam berubah harus ditangkap hitam. Atau kebalikan. Oh hijau berarti yang ditangkap hitam. Hitam berarti yang ditangkap hitam. Oh siap. Berarti masih 0-0. Oke, kita mulai dengan kita mulai dengan tangan yang menghindar. Kita mulai dengan hitam. Bisa pertimbangan amanah pendidikan hitam ini di kelas bisa. panggil Ya, kenapa ada makna hijau? makna hijau dan hitam itu bahwa hijau itu tanda kesuburan dan keindahan. Sedangkan hitam itu tanda dari sebuah keilmuan. Bahwa anak-anak itu harus menggali terus keilmuan, tapi didasari dengan keindahan. Keindahan itu sudah berarti di dalamnya ada kedamaian, ketentraman, tanpa ada perbedaan. Itu secara fisiologis memang ya. Ya. Berarti kalau untuk dewasa hijau itu dalam alam makhluk, hitam itu dalam suhu dalam setiap orang. Iya. Kalau hitam suhu hitam semua. Oke, kita selanjutnya. Sekali lagi, Bos. Kita lanjut dengan kebutuhan dasar manusia. Bapak-bapak, ternyata ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui. Apalagi kita sebagai guru, kebutuhan dasar manusia ini penting untuk kita bisa mengelola dan mengatur proses pendidikan ini, transformasi pendidikan kepada anak ini lewat cara mendidik itu seperti apa. Di sini yang pertama, kebutuhan dasar manusia yang paling pertama dan utama itu bertahan hidup. Sudah pasti setiap manusia ingin sekali mempertahankan hidupnya. Itu kebutuhan yang paling mendasar. Yang kedua, kasih sayang dan rasa
diterima. Sudah barang tentu setiap individu membutuhkan kasih sayang dan ingin diterima di setiap tempat, dimanapun ia berada. Begitupun dengan anak didik kita. Yang ketiga, penguasaan. Sesungguhnya kita itu membutuhkan penguasaan. Begitupun juga dengan anak-anak kita. Maka ini harus kita ketahui supaya bisa menjadi poin-poin penilaian kepada anak-anak kita. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini adalah kemerdekaan individu yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Bukan satu kata harus, tapi memang keharusan individu. Bahwa setiap individu itu membutuhkan kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Pasti setiap individu ingin sekali yang namanya senang-senang. Dimanapun dia berada, ia ingin senang-senang. Tidak mungkin yang tidak senang. Dan pernyataan dari ketika seorang siswa melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi misalnya kita temukan ada siswa yang melakukan satu persoalan, misalnya perkelahian, itu artinya bahwa anak itu belum mendapatkan nilai-nilai kebutuhan dasar manusia. Misalnya mungkin saja keberadaan dia di satu tempat itu tidak ada kebebasan. Mungkin tekanan yang tinggi, maka dia memberontak. Kemudian mungkin saja dia tidak senang. Misalnya terjadi bullying yang begitu sering-sering, maka dia kurang senang dengan keadaan itu. Maka dia memberontak dengan keadaan yang sama. Baik, kita lanjut. Studi kasus. Di sini kasusnya tentang siswa yang bernama Hengtegar Tranggano, adalah seorang siswa kelas 10 SMA Negeri Lampung. Ini realita. Ini bukan fiksi. Ini realita yang saya angkat. Suatu hari ketika datang ke sekolah, si Tegar ini mengenakan sepatu berwarna putih dan tepatnya di hari Rabu. Beberapa guru telah memberikan tanggung jawab kepada pengurus OSIS untuk memeriksa atribut siswa secara menyeluruh, dan ditemukanlah si Tegar ini mengenakan sepatu yang bertentangan dengan tata tertib sekolah. Dalam kondisi ini, jika bapak-bapak mendapatkan kejadian yang sama pada siswa tersebut, maka apa yang akan dilakukan? Saya minta pertanyaan pertama untuk bisa kita bertukar pendapat, berdiskusi. Kira-kira hal yang sama bapak menemukan kepada siswa yang lain misalnya, apa yang bapak lakukan? Mungkin ada yang bisa berpendapat. Kalau saya sih, kalau siswa tersebut dalam keadaan langsung, jangan sampai siswa itu tidak tahu tata tertib sekolah atau sengaja dilakukan. Dari situlah kita harus tanya kepada siswa yang langsung, apakah benar-benar dia tidak tahu bahwa setiap hari Rabu itu dilarang menggunakan sepatu putih, atau memang dia tidak paham sekali sama tata tertib di sekolah yang betul harus berbuat. Kalau misalkan siswa tidak paham dengan tata tertib sekolah, berarti dalam hal ini tata tertib tersebut kita harus sosialisasikan dengan siswa agar mereka bisa paham terkait dengan peraturan yang ada di sekolah. Kalau menurut saya kita harus tanyakan dulu, baru setelah kesimpulan dari siswa itu baru kita pikirkanlah solusinya gimana. Oke, apa dulu kepada Pak Aswan. Nanti setelah ini dari jawaban yang disampaikan oleh Bapak, nanti dengan sendirinya Bapak mengetahui bahwa posisi Bapak itu sebagai apa. Nanti kita sampai ke sana. Mungkin ada tambahan. Pak Adi. Iya. Ada dong. Pas. Satu. Kalau saya, ya, saya berkelas. Silakan. Ya, kalau saya harus ditinjau lagi apa namanya sinergi antara sekolah dengan pesan dari
pendidikan mau kita pakai hari kurikulum harus mampu menjalankan pengertian dari kurikulum merdeka yang harus disosialisasikan kepada siswa maupun guru. Tidak tertutup kemungkinan ada guru juga belum memahami tujuan dari kurikulum merdeka. Ada cuma menilai dari segi bahasan. Nah, yang paling signifikan itu artinya bahwa kalau saya sendiri dalam merdeka saja saya cerna di merdeka. Jadi siswa yang penting masih pakai sepatu, dia mau pakai putih, abu-abu, hitam dan merah itu, dia beli sepatu dan dia merasa nyaman karena dia akan berhubungan dengan psikologi anak. Bukan kan anak yang percaya diri, dia akan siap di dalam situasi apapun. Kalau dia percaya diri. Jadi di sini perlu kita kolaborasi lagi. Nah, dia maunya seperti apa gitu. Kalau dia enjoy dengan sepatu seperti ini, ya yang penting nanti actionnya di kelas bagaimana dia bisa menjalankan pelajaran dengan dia punya happy tadi dia rasa percaya diri dia tampil dia. Oke, kenapa kita harus membatasi itu? Gitu. Jadi ini masih perlu di apa namanya itu kembali ini bersama persepsi sebab semuanya paling benar sekolah dia kan lembaga tetap dia punya aturan dia punya target yang harus ditaati. Nah sedangkan siswa juga dia ini kita perlu paham ini kebanyakan siswa SMA ini kan usia emosionalnya lagi belum stabil emosionalnya. Jadi perlu penguatan beberapa ini gitu ya. Nah seperti itu keyakinan mereka seperti apa. Terlepas dari itu mungkin kondisi ekonomi juga. Dia punya sepatu hitam mungkin rusak, ada punya sepatu itu. Kan gitu. Jadi mungkin seperti ini saja. Masih ada terus seri banyak tentang kasus yang seperti di lapangan. Karena ini kasus ini jelas terjadi di mana-mana sering terjadi seperti ini. Begitu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, ya benar sekali apa yang disampaikan oleh Abi dan Pak Hasan tadi bahwa Kumet ini sebenarnya kita memberikan pola pengelolaan di dalam satuan misalnya pendidikan ini harus dilihat berdasarkan kondisi lingkungan yang ada. Jadi misalnya aturan-aturan yang ditetapkan dalam bentuk kesepakatan tadi itu dilihat daripada apa yang kami sampaikan. Misalnya dasar ekonomi, kemudian misalnya hobi siswa, seperti yang kami sampaikan. Nah, itu jadi memang nanti kita sama-sama untuk berkolaborasi. Kan dominan yang paling utama harus dalam hal ini kan kurikulum untuk sama-sama berdiskusi, meninjau kembali. Ya, makanya yang paling bilang tadi kan bertentangan dengan kebutuhan dasar manusia kan. Oke, nanti ya bilang dia salah satu poinnya kan kebebasan. Jadi dia memilih bebas apakah narkotika hitam kan. Kalau kita melarang dia berarti kita bertentangan dengan kurikulum. Jadi aku serba kayak gimana belum pasti nih, maksudnya masih kita harus pinjam kembali. Betul, saya kan harus bersama persepsi. Ya, bersama persepsi itu yang pada akhirnya seperti tadi. Mereka maaf di sekolah sini, dan kita kan, tapi di sekolah lain juga betul. Saya punya anak dia masuk di SMA Aliyah, madrasah Aliyah di pesantren Al-Ansor yang baru posting kemarin tadi dari kafe ada suatu merah, hitam, dan bukan merupakan suatu acuan gitu kan. Jadi tergantung dari tiap-tiap itu juga makanya saya bilang tadi kita perlu sharing itu setuju sama betul. Karena hal-hal ini kan yang memberikan semangat anak dalam proses pembelajaran, merasakan tingkat kenyamanan. Ya, dan berbeda itu kan kenyamanan itu. Oke. Jadi nyaman
enjoy. Itulah kebutuhan dasar manusia. Makanya kebutuhan dasar itu yang nanti diangkat ke dalam kesepakatan sekolah. Siap. Ini kan kita punya kesepakatan sekolah. Ini masih dalam bentuk aturan yang tadi ada. Kayak kemarin saya punya kelas. Kita bikin kesempatan kelas. Ada yang bilang tidak boleh makan dalam kelas. Oh saya bilang kalau saya dalam bidang sosiologi makan, boleh makan, tapi yang snack, yang ringan gitu. Mengapa? Kadang manusia berpikir perlu ada kegiatan misalnya punya kacang atau apa, lalu dia sambil belajar. Kadang ada yang masuk otak dia sambil punya begitu. Nah, jadi kalau saya bilang mereka makan yang nasi kuning tidak bisa memang, tapi kalau snack boleh. Jadi kata makan kecuali snack boleh. Gitu. Dilarang makan kecuali snack. Nah itu jadi artinya supaya tidak terlalu kaku untuk siswa gitu. Oke. Oh, sorry. Kita lanjut Bapak-bapak. Dari kasus Tegar tadi, di sini ada beberapa alasan dari si Tegar. Ketika ditanya oleh guru piket, Tegar itu menjawab bahwa sepatunya yang berwarna hitam dalam kondisi kotor dan sedang dicuci oleh ibunya. Maka pada posisi ini, si Tegar sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan, yaitu bertahan hidup. Artinya, kalau dia tidak mengenakan sepatu selain daripada warna putih, menurut alasan dia, maka dia tidak mungkin hadir di sekolah. Yang kedua, alasan daripada Tegar. Alasan Tegar yang kedua, Tegar sengaja melakukannya karena merasa senang dengan temannya yang menjadi memperhatikan dia. Ketika gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tegar adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini dilakukan karena dia ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikut, alasan ketiga dari Tegar, agar temannya menjadi takut dengan Tegar ini dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tegar ini sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, jadi bapak-bapak, dalam melihat perspektif kasus anak ini, kita harus melihat alasan anak itu, sehingga kita bisa menarik satu kesimpulan. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai pembuat hukuman atau guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, kelima, guru sebagai manajer. Jadi proses kontrol restitusi ini sudah lazim dan melekat pada setiap diri pendidik. Selanjutnya, bapak-bapak, bahwa posisi kontrol restitusi dari kelima ini misalnya kasus yang pertama tadi itu siswa yang bersangkutan diberikan sanksi hormat pada beliau selama 1 jam. Apabila kejadian ini terjadi yang diberikan oleh guru kepada siswa, maka guru tersebut melakukan posisi kontrol restitusi sebagai seorang penghukum. Yang berikut, guru itu menyampaikan kepada siswa tadi bahwa berapa kali bapak atau ibu mengingatkan kamu, tetapi masih saja kamu mengulanginya dan mengecewakan bapak ibu. Dalam menyampaikan kalimat ini, sesungguhnya guru tersebut telah melakukan posisi kontrol restitusi sebagai pembuat merasa bersalah. Maka siswa itu merasa bahwa dirinya bersalah. Dalam konsep posisi dia merasa bersalah, maka di situ terjadi penurunan kepercayaan diri dari para siswa itu. Yang berikut, posisi kontrol restitusi dengan pernyataan bahwa ayolah
ikuti aturan sekolah yang telah disepakati untuk saya ulangi. Ayolah ikuti aturan sekolah yang telah disepakati. Tolong bantu Bapak kali ini. Oke. Di sini posisi kontrol restitusi yang sedang dilakukan dengan pernyataan ini seorang guru mengambil posisi sebagai teman. Yang berikut pernyataan dari seorang guru kepada siswa tadi bahwa kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah selesai apel, kamu harus kembali untuk menggantikannya dan jangan ulangi kesalahannya. Artinya guru tersebut menyampaikan kepada siswa tadi bahwa setelah apel, pulang ke rumah untuk ganti punya sepatu. Dalam posisi kontrol restitusi yang disampaikan ini, maka seorang guru itu dia memposisikan dirinya sebagai pemantau. Dan yang berikut, pernyataan dengan kalimat apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dalam pernyataan ini, itu sesungguhnya seorang guru telah memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Maka Bapak-Bapak, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya kita sebagai seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena cara menerapkan posisi kontrol sebagai manajer ini, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Kita lanjut kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dengan tahapan dalam segitiga restitusinya itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita kepada poin yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian daripada proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Artinya, siswa yang membuat kesalahan, dia akan bangkit daripada kesalahan itu menuju kepada arah yang lebih baik. Kemudian dalam menstabilkan identitas disampaikan dengan kata-kata. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang wajar. Yang berikut, tidak ada manusia yang sempurna. Yang berikut, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Begitu dan seterusnya. Itu untuk menstabilkan identitas, sehingga posisi anak itu tidak merasa disudutkan, tidak merasa didiskriminasi dan lain-lain. Posisi dari segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ketika kita sudah menstabilkan identitas, sehingga anak itu bisa mencurahkan apa yang dia lakukan itu lewat pernyataan, maka dari sini kita sudah membuat validasi, sudah bisa melakukan validasi. Validasi itu tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Misalnya dia kurang respon terhadap pernyataan, misalnya dalam satu kasus tadi, ketika kita gali siswa, itu biasanya siswa mengelak dengan alasan-alasan yang dia buat, tetapi alasan itu sebenarnya hanya untuk kesalahan. Bahkan ada siswa yang hanya diam. Maka menstabilkan identitas itu penting. Maka dengan menstabilkan identitas kita bisa memvalidasi. Karena dengan demikian siswa itu proaktif untuk menyampaikan apa yang dia lakukan itu, alasannya apa. Kemudian ia akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan siswa itu sendiri. Selanjutnya, validasi tindakan disampaikan dengan kata-kata. Kamu
pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kami? Misalnya kayak kasus Jakarta, kalau presiden menggunakan sepatu putih, apa yang penting bagi dia dalam menggunakan sepatu putih? Nah itu pertanyaannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan? Artinya dengan cara lain. Misalnya mungkin sepatu putih itu nyaman buat dia, atau ada sepatu yang sejenis sepatu itu yang sejalan dengan peraturan sekolah, yang bahannya sama dengan sepatu putih yang dia kenakan. Nah, mungkin begitu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk mewujudkan motivasi secara intrinsik. Motivasi secara intrinsik ini motivasi dalam diri anak itu, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di sini kita bisa menanyakan dengan kalimat untuk menanyakan keyakinan. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Yang kedua, kelas yang ideal itu seperti apa? Yang ketiga, kamu ingin jadi anak yang keempat, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kemudian kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah itu kita menanyakan keyakinan daripada anak yang membuat satu kesalahan. Selanjutnya Bapak-Bapak, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian segitiga restitusi. Mungkin sampai di sini apa yang saya sampaikan tentang budaya positif. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak-Bapak untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Kepada Bapak-Bapak saya persilahkan. Pas. Apa yang menambahkan pas? Cukup. Oke, bagus. Oke, baik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sampaikan ini bermakna kepada kita semua, yang kemudian bisa kita terapkan kepada anak didik kita, supaya kita, karena satu saja tujuan daripada pendidikan, yaitu bagaimana mendewasakan orang yang dewasa. Karena anak-anak ini dididik oleh orang-orang yang dewasa. Karena itulah pemerintah memberikan kepercayaan ini kepada orang-orang yang dewasa. Kita ini dipercayakan oleh negara untuk menjadi orang-orang yang terbaik daripada orang-orang baik. Karena tugas yang kita emban ini adalah tugas yang sangat mulia. Karena satu orang tua, dia tidak mampu mungkin mendidik anaknya dengan jumlah misalnya 2 orang laki-laki. Tetapi satu orang guru mampu mendidik 36 siswa dalam satu kelas. Kemudian satu orang guru mampu menertibkan 300 bahkan 400 siswa lebih dalam satu lingkungan dalam kondisi apel. Artinya posisi ini sangat mulia. Semoga kita mendapatkan amal ibadah yang baik. Amin. Mungkin saja dalam kesempatan ini akhir kata bukan bahwa saya mengetahui, artinya saya yang lebih hebat, bukan. Tapi saya mengakui bahwa bapak-bapak yang ada di sini adalah orang-orang yang hebat dan luar biasa. Karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini, itu artinya bapak-bapak adalah orang-orang yang luar biasa daripada orang-orang yang biasa. Aplaus kepada kita semua. Saya kata untuk hadirin kita pada hari ini saya persilakan kepada ustadz kita. Di samping murabi kita ada ustadz kita. Murabi kita kan Abu Zulkifli. Di samping murabi kita ada ustadz kita, yaitu Bapak Lahadi Dudor, SPDI. Kepada Bapak saya persilakan untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini.
Dipersilakan. Oke baik. Bapak Ibu, mari. Ya. Ingat ya bahasa Inggris pasti. Oke baik Bapak Ibu. Bapak, maaf ada tidur sedikit. Jadi mari kita menundukkan kepala sejenak berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Bapak Adi yang sudah memberikan doanya. Akhir kata, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Semoga kita sama-sama ayo bergerak dan segera tergerak, dan mari kita menggerakkan pendidikan Pak Adi Mandiri dalam guru. Salam sehat dan salam bahagia. Akhir kata, berakhir pada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya komunikasi yang berikut ada lagi. Perhatikan, karena kalian ini kan masih tergabung dalam kelas baru, makanya ada kesepakatan ya memang kemarin belum sempat untuk disepakati bersama, maka harus buat kesepakatan ulang. Kesepakatan ini sebagai bentuk daripada budaya positif. Cuma sebanyak guru-guru yang melakukan kesepakatan dengan kalian pasti dari semua pelajaran. Ya. Sudah ada? Sudah. Untuk itu kita membuat kesepakatan. Saya minta kalian menyampaikan kesepakatan kalian dengan saya. Apa-apa yang mau disepakati bisa jam pelajaran matematika. Boleh menyampaikan pendapat masing-masing. Yang mau sampaikan yang datang. Waktu. Pengurus hadir 3 kali, nilai KKN tuntas. Ya, kalau tidak hadir sampai kali, pengurus ini sudah berapa ini? Ya. KKN tuntas. Tapi yang ditetapkan, apabila saya beralasan maka itu yang berikut. Baru dua kesepakatan. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Ya pasti. Baru 3. Siswa harus mengenakan pakaian sekolah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan. Baru 4. Berikut. Berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ya. Oke. Yang ke-6. Utamakan budaya 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Yang ke-7. Ketiga, menjaga etika dan tata krama. Itu sudah masuk di budaya 5S tadi seperti tadi. Sudah, itu saja. Itu saja. Saya baca ulang poin-poin kesepakatan. Semoga kesepakatan ini memang benar-benar timbul dari kalian. 1, dengar kesepakatan kita itu 1, datang tepat waktu. 2, jika Pak Guru tidak masuk selama 3 kali tanpa keterangan maka nilai KKN tuntas. Yang ke-3, menjaga kebersihan. Yang ke-4, siswa harus mengenakan seragam sekolah dengan rapi dan sesuai dengan ketentuan. Ke-5, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ke-6, utamakan budaya 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Yang ke-7, ada yang mau tahu? Mau tahu ke sini saja, 6 poin. 6 poin saja. Tidak boleh bermain atau berbicara di saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Apabila tugas tidak dikerjakan, maka diberikan sanksi yang lapar per kalian. Saya kali-kali
dan siswa menaati tanda bel, istirahat dan itulah. Bel istirahat dan itulah kita selesai pembelajaran. Tapi kita menyusun nanti, setelah ini kita menyusun dia dalam kalimat positif. Misalnya, tepat waktu itu indah. Jadi kalian sudah tahu bahwa datang tepat waktu itu bagian daripada tepat waktu itu indah. Yang kedua, masuk itu dengan kategori 3 kali pertemuan. Yang keempat, kebersihan juga itu indah, maka menjadi kebersihan. Yang kelima, siswa harus mengenakan seragam sekolah, kita ganti dengan berpakaian rapi. Nah, berpakaian rapi itu menandakan, sudah, atribut pakaian lengkap itu menandakan bentuk daripada kerapian. Nah, begitu dan seterusnya. Nanti kita buat dalam kalimat positif. Oke, pas. Iya. Nah, kalau tidak mengumpulkan tugas, sanksinya ada berkali-kali, hafal kali-kali. Kita ganti dengan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Sampai tidak sedih. Banyak sama-sama. Sampai mau pesan. Sampai pesan. Oke, berarti kita ganti bahwa tugas yang diberikan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Itu saja. Iya. Pas. Tanpa sanksi. Iya. Begitu. Oke. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Haryono Mabula SPD, yang dimana tadi sudah mengikuti program diseminasi budaya positif oleh Pak Agil Mas Baib, yang dimana penjelasannya tadi ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ya kita harus mampu bertahan hidup atau siswa, terus penguasaan, rasa membutuhkan, kasih sayang, dan ingin diterima. Terus yang keempat tadi ada kebebasan, terus yang kelima ada kenyamanan. Jadi untuk kebutuhan dasar manusia, seorang siswa itu harus mampu bertahan hidup. Dalam arti ketika dia ingin pergi ke sekolah, apapun yang terjadi dengan alasan apapun, harus dia mampu untuk menuju ke sekolah untuk menimba ilmu sebanyak mungkin. Terus yang kedua, untuk menjadi seorang yang penguasa, dalam arti dia merasa bahwa dia itu harus hebat dari antara orang-orang lain. Artinya dia harus bagaimana bisa supaya dia terlihat sebagai orang yang jelas dalam satuan pendidikan yang dia tempuh. Terus yang ketiga, ada rasa membutuhkan kasih sayang. Dia kepengen untuk orang-orang di sekeliling dia mau bahwa dia itu selalu diperhatikan. Dia selalu ingin menjadi orang yang selalu disayangi oleh orang-orang lain, seperti teman-temannya, para guru. Terus ada kebebasan. Kebebasan ini yang dimana dia kepengen sekali agar dia melakukan sesuatu hal yang positif, yang dia merasa bahwa dia ingin merefleksikan diri ketika proses pembelajaran, terus ketika di lingkungan sekolah. Dia mau itu yang diatur hal-hal yang positif. Dia ingin mau berkebebasan dengan nyaman. Salah satu contoh, ketika dia rasa bahwa dia menggunakan sepatu warna putih, dia merasa bahwa dia itu rasa nyaman. Tetapi ada pelanggaran-pelanggaran yang sesuai dengan aturan OSIS, tidak boleh menggunakan sepatu putih. Kita sebagai guru, ini salah satu hal yang luar biasa. Tadi pemateri yang disampaikan oleh Pak Agil ya, bahwasanya terkait dengan menggunakan sepatu putih sebagai tersebut, kita harus tanyakan dulu, tidak bahwa kita menyerah alasan bahwa kenapa saya menggunakan sepatu putih lalu memukul dia, tapi kita harus menanyakan alasannya dulu.
ketika alasan itu bisa diterima dengan akal sehat, kita memberikan hukuman bukan berarti kita memukul dengan kontak fisik, tetapi memberikan dia dengan hukuman yang dimana kata-kata agar dia itu bisa berpikir ulang kembali bahwa apa yang beta lakukan ternyata salah. Tetapi beta harus renungi apa yang tadi guru sampaikan. Terus di mana ada posisi kontrol restitusi. Jadi fungsi kontrol restitusi ini, kita sebagai seorang guru ini harus mampu menjadi manajer, pengatur siswa tersebut agar siswa ini dia bisa mendengar, karena seorang guru ini bukan mengajak siswa untuk berbuat tidak baik, tetapi kita sebagai seorang guru bagaimana harus mengajarkan siswa tersebut untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Terus ada namanya diterapkan segitiga restitusi, yang dimana kita memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat kepada seorang siswa agar siswa tersebut itu bisa menjadi orang-orang yang berguna ke depan bagi nusa dan bangsa. Kita memberikan motivasi, nasihat ketika dia melakukan suatu pelanggaran, kita memberikan nasihat agar di kemudian hari dia bisa menjadi orang-orang yang sebagai penerus tongkat estafet bangsa. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswan Papadia SPD. Saya salah satu rekan guru SMA Negeri 8 Guru. Terkait dengan hal ini, saya menyampaikan beberapa hal dalam kegiatan diseminasi disiplin positif yang diberikan oleh Pak Agil Mas Baik, salah satu CGP, calon guru penggerak. Nah, terkait dengan materi yang disampaikan, ada beberapa hal yang menambah wawasan saya dalam hal ini. Yang pertama, saya merasa lebih paham terkait dengan kurikulum mereka belajar. Yang pertama, terkait dengan kebutuhan dasar peserta didik. Ya. Ada dari kebutuhan dasar peserta didik, ada beberapa poin yang menjadi dasar kepada saya untuk bisa berpikir lebih luas lagi. Yang pertama yaitu kebutuhan, misalnya salah satu peserta didik yang melanggar peraturan di sekolah ini, kemudian kita sebagai guru jangan langsung kita seolah-olah mau menghakimi dia, memberikan hukuman kepada dia. Seharusnya kita sebagai guru kita harus hanya dulu, jangan sampai kita memberikan sanksi kepada dia melebihi kebutuhannya. Misalnya salah satu siswa yang menggunakan sepatu di luar, yang melanggar peraturan sekolah. Nah, lalu kita sebagai guru kita memberikan sanksi kepadanya. Seharusnya kita sebagai guru kita harus hanya dulu, jangan sampai kebutuhannya dia pada saat itu dia harus menggunakan sepatu putih karena sepatu yang lainnya mungkin lagi rusak, sehingga memaksakan dia harus untuk memakai sepatu putih. Nah, oleh sebab itu kita sebagai guru kita harus tanyakan dulu sehingga kita bisa tahu bahwa kebutuhannya apa, sehingga dia bisa memakai sepatu yang di luar dari peraturan sekolah. Nah, kemudian terkait dengan merasa nyaman. Nah, siswa ini kadang kalau misalkan dia merasa nyaman memakai sepatu putih, jangan kita mengatakan bahwa dia sudah melanggar peraturan sekolah. Sedangkan di kurikulum mereka belajar, yang namanya merdeka berarti kebebasan. Harusnya kita melihat siswa ini dia lebih senang memakai yang mana. Jangan sampai kita tegur dia, memberikan sanksi sehingga dia merasa tidak nyaman. Kemudian kalau merasa nyaman itu otomatis dia sudah merasakan bahwa kenyamanan, dan otomatis tidak akan berpengaruh pada kondisi psikologi anak.
Jadi kalau kita menentang sesuai dengan kenyamanan anak, itu nanti akan mengganggu kondisi psikologi anak. Ya. Saya kira demikian yang bisa saya berikan manfaat dari kegiatan yang saya ikuti bersama Pak Adil Mas Faid. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.